Terima kasih Selebes People masih bersama kami di dialog legislasi bersama dengan Legislator DPRD Makassar Bapak H.M. Yunus Haji dan juga Ibu Indira Mulyasari, juru bicara Makassar Recover. Kita kembali melanjutkan perbincangan kita. Mungkin saya pertama ke Ibu Indira dulu. Ini kan programnya vaksin ya, mengenai vaksin 100 RT. Apakah untuk dosisnya sendiri dari pemerintah Kota Makassar sudah punya semacam strategi itu? Karena kan kemarin-kemarin ini banyak yang mengeluhkan dosisnya nih kurang untuk vaksin. Nah, dari Makassar Recover kayak gimana nih Bu? Sebanyak 114.000. Pokoknya perintah Pak Presiden langsung kepada Pak Wali Kota Makassar, begitu habis langsung teriak habis. Langsung dikatakan habis. Iya, biar datang lagi. Iya, gitu ya. langsung. Jadi memang program ini dibikin memang sudah mengantisipasi tidak akan ada kekurangan vaksin nanti ke depannya pada saat program ini berjalan. Jadi untuk sekarang pun juga di Puskesmas sudah terbuka untuk vaksin 1 dan vaksin 2. Oke. Jadi memang stok ini sudah akan insya Allah aman sampai program ini selesai dan insya Allah Makassar mencapai nanti hampir 100%. Amin. Mengenai dengan tadi juga sempat disebut oleh Pak Haji terkait dengan KMUM sini. Kan sekarang udah selesai itu ya, KMUM sini. Kalau untuk kemarin itu kira-kira kita nih mau tahu juga nih KMUM sini menghabiskan anggaran berapa sih Bu? Kalau KMUM sini itu hitung-hitungannya gini, lebih kalau kita menghitung kemarin ada wisata COVID ya di hotel-hotel, anggarannya akan jauh lebih mahal gitu. Nah, sini 1,5 miliar per bulan. 1,5 miliar? Iya, per bulan dengan anggaran makan minum kurang lebih 1 miliar selama 2 bulan. Oke, baik. Jadi memang untuk anggarannya lebih ringan gitu ya dibanding dengan wisata COVID yang di hotel-hotel kemarin. Iya, betul. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Haji. Pak Haji, kalau dilihat dari tadi ya penjelasan dari Ibu Indira terkait dengan fungsi ini dan juga dosis vaksin yang memang masyarakat banyak yang bilang kurang ini dosisnya. Kalau dari DPRD sendiri seperti apa? Iya, artinya kan begini. Makanya itu saya katakan pemerintah itu sebenarnya kalau dia berbicara, apalagi kalau dia memberikan satu statement itu harus betul-betul dipikir sebelum dikeluarkan. Iya toh? Karena itu masyarakat sebenarnya begitu salah kita memberikan komitmen, statement itu masyarakat itu pasti tidak mempercayai kita. Makanya itu saya sangat bergembira mendengarkan tadi dari jubir kita ini bahwa kesediaan mengenai masalah vaksin pertama dan kedua ini insya Allah bisa tercukupi. Karena kalau kita berbicara ini Pak 100 RT satu hari kan, berarti itu saya dengar kurang lebih 16.000 satu hari. Nah, jadi kemudian ini 100 RT dan diharapkan ini sampai pada bulan November ini insya Allah bisa tercapai. Itu harus betul-betul diantisipasi. Jangan sampai bahwa sudah tersedia mulai tahap pertama dan kemudian vaksin keduanya insya Allah diharapkan tidak ada bermasalah. Itu yang kita harapkan. Karena kalau tahu nanti ada bermasalah lagi di situ, tentu lagi masyarakat nanti kurang mempercaya kita. Betul. Ya. Kalau untuk stimulus-stimulus dari anggota DPRD sendiri terkait dengan situasi pandemi PPKM saat ini, selain dukungan anggaran mungkin untuk program Makassar Recover, untuk masyarakat seperti apa nih Pak? Saya kira tadi pertama itu mengenai masalah anggaran. Kalau masalah anggaran ini hampir kalau kita DPR kalau mengenai masalah pandemi ini memang tidak pernah ada perbedaan ya. Tidak pernah ada pertengkaran itu karena kita ini memang mau melihat bagaimana pandemi ini bisa berkurang di Kota Makassar ini kan. Apalagi tadi itu menyangkut mengenai masalah sini apung sebenarnya. Namun juga itu dulu memang ada pendapat bahwa sebenarnya ini kenapa bukan di hotel, ya toh? Karena kalau di hotel itu kita memberikan juga, itu kan hotel juga bisa membayar namanya pajak ya. Kalau pajak itu kan kembali kepada kas kita sendiri. Sedangkan itu sini kan tidak ada. Tapi karena mungkin pemerintah kota itu panik karena melihat peningkatan dari hari ke hari. Dia sudah bisa memperhitungkan bahwa kalau ini bisa saja berbahaya, ini bisa juga ini full nanti kamar hotel ini luar biasa membengkak anggaran. Sedangkan ini hanya sekian ini. Padahal tapi ya kita juga bersyukur karena tidak sesuai apa yang menjadi jauh tidak sampai malah kita ini mencari-cari orang untuk yang kita mau isoman kan isolasi mandirinya. Tapi itu juga alhamdulillah seandainya juga seperti begitu juga apa yang menjadi memang kita sangat
membahayakan kalau seperti itu. Berarti memang kesadaran dari masyarakat juga perlu gitu ya? Iya, Betul. tapi Saya kembali ke Bu Indira, untuk kesadaran masyarakat terkait dengan vaksinasi. Ya, saya akui memang sekarang juga sudah banyak masyarakat yang berbondong-bondong mencari di mana Iya, tempat vaksin. Beda awal vaksin betul, Betul. yang kita sudah sosialisasi vaksin ini, tapi Iya. ternyata masyarakat masih kurang. Betul. Nah, dari Bu Indira sendiri melihat fenomena masyarakat yang berubah sedemikian rupa seperti apa ini, Bu? Iya, jadi alhamdulillah sekali karena memang antusiasme masyarakat terhadap vaksin sekarang udah jauh lebih baik ya. Iya. Mungkin juga karena kalau kita mau masuk mall kita harus pakai iya. sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin. Kita mau mengurus surat-surat diperlukan sertifikat vaksin. Mau makan di restoran diperlukan sertifikat vaksin. Naik pesawat dan lain-lain. Jadi memang untuk saat ini segala kebutuhan kita untuk kebutuhan mengurus surat-surat dan lain-lain memang diperlukan sertifikat vaksin. Yeah. Jadi makanya kenapa masyarakat barangkali sudah mulai berpikir bahwa selain untuk herd imunitasnya mereka sudah mengerti yang tadinya mungkin terbawa dengan hoax. Nah sekarang sudah mengerti bahwa vaksin ini bukan berarti tidak terkena COVID, tetapi paling tidak menurunkan gejala. Dan kemudian yang kedua bahwa memang sekarang sertifikat vaksin ini menjadi wajib. Oke. Dari Makassar Recover sendiri Satgas Detektor apakah memang akan kembali lagi turun ke masyarakat, karena sampai saat ini juga beda yang awal-awal kemarin pas Iya, launching kan betul. memang lagi gencar-gencarnya. Sekarang kalau saya lihat juga masyarakat Kota Makassar juga banyak bertanya, ini Satgasnya mana ya? Covid Hunter-nya mana ini? Kalau dari Makassar Recover seperti apa? COVID Hunter-nya masih bertugas. Masih Jadi COVID bertugas. Hunter ini kan dia melekat ke puskesmas. Jadi jika memang ada yang mengkonfirmasi ke puskesmas bahwa dia minta untuk didatangi karena hasil PCR positif, COVID Hunter akan langsung datang. Tetapi detektor untuk saat ini memang masih belum. Nanti kita lihat pada saat program 100 Berjalan. RT vaksin per hari ini berjalan, barangkali akan ada tugas-tugas detektor di situ. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Haji. Pak Haji, ini kalau kita lihat sikap dari masyarakat mengenai dengan tracing. Dulu kan ada namanya swab on the road, Ya. yang di perbatasan lewat, kalau misalnya tidak memenuhi syarat langsung Ya. dicolok gitu ya, Colok, langsung ya. di antigen. antigen. Nah, banyak masyarakat yang juga menolak, artinya seakan-akan ini ada pemaksaan. Nah, kalau dari DPRD sendiri seperti apa menilai masyarakat yang sedikit takut untuk di tracing gitu? Ya, siapa tidak takut? Iya, Karena itu hoaxnya kan jauh lebih besar itu rasa ketakutan. iya, Karena dulu kan kalau dilihat itu ada yang kena begitu kan langsung dibawa ke rumah sakit. Iya, iya. Ya, itu kan masih terbawa seperti itu. iya. Tapi namun masyarakat sekarang ini saya sudah melihat ini di mana-mana, seakan-akan ini sudah tidak menganggap biasa saja itu. Dulu itu, jangankan seperti kita ini yang kena positif, Iya. keluarga kita saja satu rumah itu tidak ada yang mau dekat kepada kita. Jangan yang bersangkutan, Iya. termasuk keluarganya, termasuk tetangganya jangan Iya. dekat itu. Ya, Positif. ya. Tapi alhamdulillah karena masyarakat sekarang ini makin sadar, makin melihat bahwa ternyata COVID ini adalah merupakan influenza yang biasa, yang memang sebenarnya tidak langsung untuk bisa mematikan, dan dengan catatan harus tetap itu menjaga protokol Iya. apa itu kesehatan 3M. Ya, bagaimana kita selalu memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, Iya. dan selalu kebersihan, menjaga kebersihan. Iya. Ya, itulah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini makin sadar. Ya, ada pun mengenai masalah itu ya pasti, Iya. termasuk saya sendiri takut itu. Takut ya? Iya. Oke. Iya. Baik Pak, jadi kalau kita lihat juga di Makassar sekarang udah ada kelonggaran ya, Iya. dari BPKM sebelumnya dan sekarang. Kalau kita lihat acara-acara resepsi pernikahan, Iya. walaupun ya kemarin saya dengar-dengar Pak Wali Kota ini dia ngomong ada batasan, ada yang tidak semua full ini gedung, tapi kalau nyatanya masih ada saja orang yang menggelar resepsi yang memang mengundang kerumunan dan banyak sekali tamu-tamu yang datang. Iya. Nah, itu pun kita masih belum jamin protokol kesehatannya seperti apa. Iya. Tapi saya melihat ini Pak, ini memang COVID juga ada matanya mungkin ya. Ada orang itu tidak pernah melihat, saya lihat ini hanya biasa saja dia menganggap bahwa ternyata juga tidak apa-apa. Ada juga orang sangat berhati-hati. Betul. Tapi itu satu rumah bisa kena. Iya. Jadi ya termasuk kami ini anggota legislatif. Kenapa sampai sekarang ini kita masih takut untuk keluar daerah? Karena itu tadi kita takut. Iya. Siapa tahu sampai di sana kita dicolok itu di antigen, ternyata kita positif, Iya. disuruh tinggal. Iya. Kan kita itu takut itu Betul, Pak. Jadi makanya itu
bagaimana dulu ini imun masing-masing daerah kita ini ya bisa menurunkan namanya level. Alhamdulillah kalau di Makassar ini sudah masuk zona kuning ya, sudah level 2 menuju level 2 ya, atau sudah level 2. Sekarang PPKM. Iya, mudah-mudahan saya kira tidak lama lagi insya Allah ini Makassar ini sudah bisa hidup normal. Namun tetap ini pandemi tidak bisa hilang. Sudah bisa dikendalikan lah ya. Tapi sudah bisa kita kendalikan. Contohnya sekarang, dulu itu tadi saya katakan jangankan yang bersangkutan takut orang, keluarganya saja tidak ada yang bisa dekati. Iya. Tapi sekarang orang yang positif ini Bu ya, yang sudah kena begitu di isolasi mandiri sudah selesai, kita sudah bergaul seperti biasa, tidak ada lagi masalah. Ya. Artinya memang ketika kasus COVID-19 naik jangan panik, tapi Ya. ketika turun jangan abai, Ya. gitu ya. Tetap harus ada Ya. protokol kesehatan, harus kesadaran masyarakat juga harus tetap tinggi karena Ya. yang namanya virus COVID ini kita nggak tahu, kita Ya. nggak lihat, Betul. kita nggak tahu kapan datangnya gitu ya. Ya. Usai jeda, selebih simpel kita akan masih melanjutkan perbincangan kita bersama dengan legislator DPRD Makassar dan juga juru bicara Makassar Recover. Tetaplah bersama kami.